Halo Bapak Ibu guru hebat, di video ini kita akan bahas satu kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu berolahraga. Tahu tidak, ini bisa jadi tantangan terberat bagi guru. Karena apa? Karena gurunya sendiri banyak yang malas olahraga. Olahraga bukan hal baru, konsep ini terdengar jadul dan sederhana. Tapi kalau kita gali lebih dalam, olahraga semakin kesini dinilai sebagai kunci untuk banyak kesuksesan manusia. Baik itu kesuksesan dalam kesehatan fisik, kesehatan mental, sukses dalam pembangunan karakter, akademik, dan juga sukses dalam berbagai area kehidupan lainnya. Dan peran kita sebagai guru bagaimana? Mulai dari jenjang dini sampai lulus nanti tentu sangat besar peran seorang guru dalam menumbuhkan kebiasaan olahraga ini. Kita bahas peran guru di bagian belakang nanti. Banyak dari kita berpikir olahraga itu adalah urusan guru olahraga. Urusan guru olahraga itu sebatas mata pelajaran saja. Olahraga dianggap sebagai salah satu bidang ilmu yang harus dikuasai secara teoretis agar siswa bisa lulus sekolah. Tapi yang sesungguhnya nih, olahraga itu adalah sebuah kebiasaan yang harus diinstal pada diri setiap orang, termasuk pada diri guru-guru. Tujuannya apa? Agar kita semua memiliki kebiasaan olahraga yang manfaatnya itu sungguh dahsyat luar biasa. Manfaat olahraga itu bisa menopang kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Misalnya kalau seseorang sudah sehat karena olahraga, maka ia bisa belajar dengan lebih semangat, belajar lebih fokus, lalu bisa bekerja dengan lebih bergairah, bisa berprestasi, dan semuanya itu bermodalkan kesehatan karena olahraga ini. Jadi, lewat kebiasaan olahraga bisa dihasilkan dampak yang hebat, tidak cuma pada kesehatan fisik, tapi juga terhadap kesehatan mental, disiplin diri, rasa percaya diri, dan motivasi buat menjalani hidup. Ada buku menarik berjudul Spark, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, karangan Dr. John Ratey. Di buku itu beliau menjelaskan bahwa aktivitas fisik merangsang produksi hormon yang memperbaiki mood, meningkatkan fokus, bahkan mengurangi kecemasan dan depresi pada anak-anak. Saya merasakan langsung, ini tidak cuma terjadi ke anak-anak berarti. Orang dewasa juga merasakan manfaat yang sama dari olahraga. Kecemasan berkurang, mood semakin meningkat, kemudian fokus semakin naik. Rasanya luar biasa. Jadi saat kita memberi ruang untuk anak-anak bergerak atau berolahraga, maka kita hakikatnya sedang membantu mereka agar bisa belajar lebih baik di kesehariannya. Kok bisa demikian? Sebab ketika mood anak naik, semangat mereka naik karena olahraga, maka semangat mereka untuk belajar pun bisa ikut naik, bisa ikut diperbaiki. Intinya, mood yang naik itu dia bisa digunakan untuk apa saja, untuk aktivitas bermanfaat lainnya, termasuk di dalamnya tentu dengan belajar. Saya pernah berada di kondisi saat belajar itu terasa malas banget begitu ya, mau dengerin guru bicara itu malas, mau ngerjain tugas malas, mau baca buku juga malas. Bukan karena metode yang digunakan gurunya itu salah, tapi karena semangat muridnya saja yang belum nyala gitu, semangat sayanya saja yang waktu itu belum naik. Jadi olahraga berperan penting sekali untuk meningkatkan mood kita dalam belajar. Ini jadi pelajaran berharga. Ketika siswa tidak semangat belajar, masalahnya tidak melulu ada pada guru, tapi bisa jadi karena siswanya yang malas olahraga, bisa jadi karena siswanya yang tidak mood. Badannya lemas, aliran darah ke otaknya sedikit, jadi bawaannya ngantuk melulu atau ya tidak mood lah. Olahraga juga membantu meningkatkan fokus dan meringankan kecemasan pada siswa. Kemampuan fokus dan berpikir tenang, semua itu adalah bekal utama buat belajar. Tidak mungkin siswa bisa belajar dengan baik kalau sulit fokus dan selalu dikungkung oleh kecemasan. Memang olahraga bukan satu-satunya cara buat menghilangkan kecemasan siswa. Penyakit mental sebagian siswa kita perlu ditangani dengan cara khusus, mungkin oleh psikolog, tapi setidaknya tindakan sementara yang bisa dilakukan oleh guru secara umum adalah dengan mengajak siswa, menyemangati mereka untuk rutin melakukan olahraga. Jadi olahraga ini bukan soal agar siswa itu tubuhnya sehat, kuat itu, tapi olahraga ini sangat berpengaruh terhadap mentalitas dan motivasi siswa secara keseluruhan. Buat mendukung belajar di kehidupan sehari-hari, buat mendukung aktivitas-aktivitas lainnya. Di dalam panduan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tubuh itu digambarkan sebagai wadah yang harus dijaga, harus dirawat. Ibarat lainnya adalah badan ini sama dengan kendaraan. Kalau kendaraannya sakit atau macet, maka aktivitas seseorang itu bisa ikut macet ya, atau maksimal berhenti total.
Kalau dipaksakan bekerja, si kendaraan ini kerjanya juga nggak akan maksimal. Jadi wajar kalau kita menaruh perhatian serius terhadap tubuh kita ini. Kita harus menaruh perhatian serius terhadap kondisi tubuh anak-anak siswa-siswa kita. Soalnya kita ingin agar bisa leluasa beraktivitas. Kita ingin agar siswa kita itu bisa mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh kita gurunya. Bisa fokus, bisa menyerap informasi, mencerna wawasan yang kita berikan. Lalu bagaimana caranya agar badan ini bisa terpelihara dengan baik? Ya salah satunya dengan merutinkan olahraga itu tadi. Tadi dari segi mental, pikiran, dan mood serta fokus. Nah ini yang kedua ini dari segi badan. Karena olahraga tentu secara langsung berpengaruh positif terhadap badan. Makanya kita membahas olahraga itu sebagai sebuah kebiasaan karena kita ingin olahraga itu menjadi rutinitas. Sebab kalau olahraganya cuma sesekali, ya manfaatnya tidak akan kerasa buat tubuh. Jadi penting buat kita untuk menjadikan olahraga itu sebagai sebuah habit. Apalagi di tengah kebiasaan anak sekarang ya, yang banyak makan makanan berkadar gula tinggi, berlemak tinggi, makanan yang gurih-gurih. Jadi kebiasaan konsumsi minuman manis di pinggir jalan yang sekarang banyak itu mudah didapat dengan harga miring, kebiasaan konsumsi makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, gorengan-gorengan semacam itu menjadi jajanan yang mudah diakses di keseharian siswa. Kalau tidak diimbangi dengan kebiasaan olahraga, maka kita seperti membiarkan bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Saya pernah dengar penelitian terhadap anak-anak remaja dan hasilnya sungguh mengkhawatirkan dan mengejutkan. Karena banyak anak-anak remaja sekarang yang sudah terkena prediabetes. Selain fisiknya itu terancam penyakit, mental siswa kita di era digital ini juga rentan dengan penyakit depresi karena perilaku salah dalam bermedia sosial. Tapi olahraga bisa menjadi terapi pertama bagi kesehatan fisik maupun mental siswa. Sebab salah satu kunci selamat dari diabetes adalah dengan banyak bergerak. Jadi kalau kita ada anak sakit, prediabetes atau diabetes, mudah-mudahan tidak ya, naudzubillah. Itu pasti dokter itu menyarankan salah satu kuncinya adalah dengan banyak bergerak. Begitu juga kalau ada anak depresi ya, remaja depresi, biasanya mereka diminta untuk salah satunya rajin olahraga. Karena hormon endorfin yang dikenal dengan hormon bahagia itu keluar saat seseorang berolahraga. Jadi ayo rutinkan olahraga. Setiap hari kalau bisa buat agenda untuk berolahraga, membakar kalori yang setiap hari itu numpuk di badan, kalorinya dengan makan makanan yang kadang terlalu banyak. Berolahraga itu salah satu bentuk syukur dan tanggung jawab kita ya terhadap tubuh yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sesi olahraga cukup 10 hingga 15 menit minimal setiap pagi itu bisa berdampak luar biasa, apalagi kalau dilakukan secara terus-menerus. Menurut Atomic Habits oleh James Clear, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Jadi kita tidak bisa melihat hasilnya itu seminggu, 2 minggu. Itu kerasanya kalau sudah berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan ke depan, barulah kita melihat kondisi anak kita yang sehat, bugar, bergairah dalam belajar, prestasinya meningkat. Ini perlu dirasakan sendiri dulu oleh guru. Gurunya juga perlu rajin olahraga. Kalau tidak di sekolah, setidaknya di rumah. Kalau tidak sempat pagi, bisa sore atau malam. Pernah disebutkan sebelumnya, olahraga jadi salah satu pondasi kesuksesan hidup. Termasuk siswa kita bisa sukses belajar karena mudah fokus, mood belajarnya naik. Semua karena manfaat dari olahraga. Menurut James Clear, olahraga itu salah satu keystone habit, satu kebiasaan kunci yang membuka pintu-pintu kebiasaan lainnya yang juga bermanfaat. Kalau seorang anak punya potensi jadi ilmuwan, maka ia perlu otak yang encer, sehingga mudah distimulasi dengan rangsangan ilmu. Itu bisa didapat kalau otaknya disuplai oksigen dengan baik. Itu didapat dengan olahraga. Semuanya bisa maksimal kalau fisiknya sehat, pembuluh darahnya sehat. Seorang anak punya potensi jadi atlet, jadi seniman, ahli IT atau apapun, semuanya butuh modal berupa kecerdasan otak dan kondisi fisik yang prima. Jadi tidak ada alasan apapun untuk anak-anak yang ingin menjadi apapun, mereka modalnya tetap sama, yaitu butuh olahraga yang rutin, olahraga yang tepat. Ini adalah keterampilan hidup yang penting, bahkan menurut The Power of Habit, karya Charles Duhigg, orang yang sukses sering punya kebiasaan tubuh yang baik terlebih dahulu. Karena itu, kebiasaan tubuh misalnya berolahraga tadi itu membentuk kedisiplinan dan kemauan yang keras. Salah satu nilai penting dari olahraga, terutama olahraga yang ditunjukkan untuk kompetisi, adalah sportivitas dalam kompetisi olahraga.
Yang penting bukan soal siapa yang menang dan kalah sebetulnya, tapi bagaimana kita bersikap apabila kita menang dan apabila kita kalah. Jadi untuk siswa adalah bagaimana mereka menyiapkan diri ketika mereka menang dan menyiapkan diri bagaimana jika mereka kalah. Kalau menang jangan sombong, jangan merasa puas, dan kalau kalah jangan putus asa, jangan minder, dan bisa mencari tahu apa penyebab kesalahannya, kekalahannya, lalu memperbaikinya, sehingga bisa juara di lain waktu. Dan juga pelajaran bagaimana kita bisa berusaha agar menjadi pemenang dengan cara jujur, dengan cara kerja keras. Itu adalah mentalitas sportivitas yang bisa tumbuh karena olahraga yang sifatnya itu kompetitif. Selain itu, saat anak bermain di dalam tim misalnya, mereka belajar untuk kerjasama. Saat kalah, saat menang, mereka belajar mengelola emosi. Saat mencoba cabang olahraga baru, mereka melatih keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jadi banyak sekali manfaat saat anak berolahraga, membentuk mental-mental seperti tadi. Saat anak-anak belajar untuk jujur, adil, dan menghormati lawan misalnya, mereka sedang belajar menjadi manusia yang punya moralitas yang tinggi. Nilai-nilai seperti kerja keras, grit, ya, grit itu bangkit sesudah jatuh berulang kali, kemudian nilai integritas, kerjasama, tanggung jawab, itu dibentuk secara alami saat anak-anak terlibat dalam kegiatan olahraga. Bagi guru, ini adalah peluang emas untuk membina karakter, untuk membentuk karakter yang sama-sama kita impikan. Jadi bukan hanya lewat teori, tetapi ini harus dipraktekkan, harus ditunjukkan dengan aksi nyata, baru kerasa manfaatnya. Dan manfaatnya itu terasa sesudah periode yang cukup lama, jadi perlu waktu begitu ya, tidak instan hasilnya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru? Kembali ini ke pertanyaan pertama tadi. Pertama, buatlah kesepakatan bersama di sekolah agar olahraga itu jadi sebuah atmosfer yang memang disepakati oleh semua warga sekolah. Kemudian sepakati bahwa ia akan rutin, ya, mau pagi atau siang atau tengah hari, mau bentuknya seperti apa, pokoknya jadi aktivitas rutin. Kedua, jadilah sosok teladan. Guru ikut bergerak dan rajin olahraga, baik ketika dilihat oleh siswa maupun tidak, agar mentalitas itu dirasakan sudah diinternalisasi oleh guru sendiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah begitu ya. Jadi kita bisa menginspirasi siswa, karena apa? Kitanya sendiri sudah merasakan manfaat olahraga. Kitanya sendiri sudah merasakan nikmatnya berolahraga. Kemudian, libatkan olahraga dalam berbagai aktivitas rutinitas di kelas. Bisa sebagai filler atau ice breaking, energizer, misalnya saat istirahat, saat menjelang makan siang, untuk mengumpulkan fokus anak-anak, saat belajar, kemudian dalam bentuk tantangan kebugaran. Kemudian, langkah berikutnya, peran seorang guru adalah pastikan setiap guru itu terlibat. Jadi, jangan anggap kebiasaan olahraga ini cuma tanggung jawab guru mata pelajaran olahraga saja. Guru setiap mata pelajaran perlu memberi perhatian sesuai porsinya masing-masing. Jadi karena ya setiap guru tadi diharapkan jadi teladan olahraga sendiri, sehingga kalau kerasa manfaatnya pasti punya dorongan motivasi dalam diri seorang guru untuk ikut berbagi, ikut memotivasi orang lain, terutama siswanya untuk sama-sama berolahraga. Jadi ini adalah saya pikir sebuah aktivitas yang lintas mata pelajaran. Penting nih aktivitas ini. Jadi kalau siswa semangat belajar, yang merasakan manfaatnya kan tidak cuma guru olahraga. Jadi semua warga sekolah ikut senang, semua guru tak peduli mata pelajarannya ikut gembira gitu ya. Kepala sekolahnya juga ikut bangga kalau siswa-siswanya jadi unggul, semangat belajar, berprestasi karena olahraga. Dan kemudian kalau bisa libatkan keluarga ya, ajak orang tua berpartisipasi, misalnya ada kegiatan jalan sehat, lomba sehat, atau sosialisasi tentang manfaat olahraga, kemudian melakukan pengecekan secara berkala tentang kebiasaan olahraga di rumah. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita gali ilmu lebih dalam tentang manfaat olahraga, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Jika Anda tergerak untuk berolahraga, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk membantu anak-anak memiliki kebiasaan berolahraga. Ini mesti jadi proyek jangka panjang. Saran saya, didiklah diri kita sendiri dulu soal pentingnya olahraga. Barulah kita ajari anak-anak. Sebab saya melihat jarang sekali orang memberikan perhatian serius terhadap olahraga. Ini orang dewasanya sendiri ya yang malas olahraga. Jadi kita sebagai orang dewasa mari sungguh-sungguh dulu beraktivitas berolahraga, minimal misalnya dengan jalan kaki setengah jam setiap hari, atau melakukan gerakan-gerakan yang cukup intens ya, perlahan setiap 10 atau 15 menit, tapi itu tiap hari begitu. Itu rutinkan.
lalu perlahan dinaikkan intensitasnya. Yang penting rutin ya, cara-caranya juga yang tepat, itu kita bisa akses di YouTube dan berbagai media sosial, bisa konsultasi dulu ke olahragawan atau konsultasi ke dokter dulu, silakan. Kalau kita tidak merasakan manfaat olahraga, maka agenda 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa jadi beban yang memberatkan kita, guru. Kalau kitanya sendiri tidak merasakan manfaat olahraga, ini dijadikan, oh iya mah beban, buat apa lagi nih, gitu kan. Kita harus punya andil dalam membiasakan anak berolahraga. Biarkan saja itu jadi tugas guru olahraga. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Akan berbeda ya jika guru, kepala sekolah, dan staf sendiri itu merasakan manfaat yang besar dari olahraga. Pasti mereka semua akan bersemangat mengajak semua warga sekolah buat aktif berolahraga. Ayo kawan-kawan, kita semangat. Mari kita bantu diri kita sendiri sebelum membantu siswa menjadikan olahraga sebagai sebuah kebiasaan. Bukan karena dipaksa, tapi karena yakin bahwa olahraga itu bisa meningkatkan kualitas hidup, bisa menyehatkan tubuh, dan bisa membuat hidup itu semakin bergairah ya untuk belajar, beribadah, bekerja, dan seterusnya. Ayo kita gerakan kelas, gerakan sekolah, dan gerakan bangsa hingga bangsa kita menjadi bangsa yang sehat dan hebat. Terima kasih sudah banyak menyimak. Klik like, share, dan subscribe jika video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.